Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kursus Matematika Instan. Di video kali ini kita akan membahas materi persamaan nilai mutlak. Tapi sebelum kita masuk ke persamaan nilai mutlak, kalian harus memahami dulu apa yang dinamakan nilai mutlak. Konsepnya seperti apa sih gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin konsep nilai mutlak itu seperti apa ya? Seperti jarak gitu. Jadi misalkan jarak dari kota A ke kota B itu adalah 1 km. Nggak ada yang namanya jarak itu bernilai negatif. Misal, jarak dari kota A ke kota B adalah negatif 1 km. Nah, itu nggak ada. Jadi sebenarnya kalau kita sudah berbicara tentang jarak, nah maka dari itu kita juga berbicara tentang konsep dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu nggak ada yang nilainya negatif. Dia selalu positif. Jelas ya? Atau bisa jadi misalkan gini, selisih umur A dan umur B adalah 10 tahun. Nah, itu katanya selisih umur A sama umur B. Nggak ada tuh yang namanya selisih umur A dan umur B itu negatif 10 tahun. Nggak ada. Jadi nilai mutlak itu sebenarnya sudah kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, cuma kita tidak menyadarinya. Oke, nah secara definitif gimana? Nah, ini nilai mutlak itu dinotasikan dengan simbol kayak angka 1 gitu ya, tanda kurung tapi kurungnya itu berdiri gitu, tegak gitu ya. Kemudian didefinisikan sebagai jarak antara sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Nah, ini contohnya ya. Misalkan mutlak X sama dengan 4, berarti X itu dapat bernilai 4 atau bernilai negatif 4. Jadi titik awalnya 0 nih. Katanya mutlak X sama dengan 4, berarti dari 0 ke sini, dari 0 ke 4, itu jaraknya adalah 4. Begitu juga dari 0 ke min 4, itu jaraknya juga 4. Jadi kita nggak peduli sama tanda negatifnya. Jadi kalau yang bertanda negatif nanti akan menjadi tanda positif karena ada tanda mutlak di situ. Oke, jelas ya? Ini adalah secara konsep gitu. Nah, bagaimana dengan definisinya? Definisi nilai mutlak itu seperti apa? Ya, ini adalah definisi dari nilai mutlak itu sendiri ya. Jadi mutlak X, nah ini tandanya, tanda mutlak. Mutlak X sama dengan ada dua kemungkinan. Bisa nilainya adalah X, bisa nilainya adalah negatif X. Nilai X ketika si X-nya ini lebih dari 0. Jadi nilai X ini berlaku ketika X-nya lebih dari 0 atau positif ya. Nah, kemudian kalau negatif X ini berlaku ketika X-nya itu negatif atau kurang dari 0. Nah, biar lebih jelas kita ke contoh saja. Oke, ini adalah contohnya. Misalkan mutlak 4. Nah, 4 ini kan positif ya. Kalau sudah positif ya udah berarti hasilnya adalah 4. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan X-nya ini yang di dalam tanda mutlak ini sudah positif, maka ya udah tinggal kita lepas saja tanda mutlaknya gitu. Oke. Sebaliknya kalau misalkan di pertanyaan yang B, mutlak dari min 3. Nah, min 3 ini adalah kan di dalam tanda mutlaknya itu negatif. Jadi kalau misalkan yang di dalam tanda mutlaknya itu bernilai negatif, maka tinggal kita tambahin negatif di sini. Jadi penyelesaiannya gimana? Jadi negatif dari negatif 3. Nah, ujung-ujungnya menjadi positif. Gitu. Pokoknya kalau ada tanda mutlak, artinya itu nilainya pasti selalu positif. Tidak mungkin negatif. Contoh lain misalkan, mutlak dari 6 dikurangi 10. Nah, 6 kurang 10 itu kan min 4 ya. Nah, karena yang di dalam tanda mutlak itu negatif, maka tinggal kita kasih negatif lagi. Jadi negatif dari negatif 4. Ujung-ujungnya menjadi positif gitu. Oke, jelas ya? Ini adalah konsep dan definisi dari nilai mutlak. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Oke, ini ada sifat-sifat nilai mutlak ya. Di sini ada 6 sifat dari nilai mutlak yang dijelaskan, di mana yang pertama itu mutlak A itu pasti lebih dari atau sama dengan 0. Nah, itu pasti jelas ya. Jadi nilai mutlak itu dia selalu positif atau mentok-mentoknya itu di 0. Seperti itu.
Nah, kemudian di sifat yang kedua katanya mutlak A sama dengan mutlak dari negatif A, itu juga jelas. Contoh misalkan mutlak 5 sama dengan mutlak dari negatif 5. Nah, ini jelas ya. Mutlak 5 itu ya 5 itu sendiri, kemudian mutlak dari negatif 5 ya 5 juga. Gitu. Jadi ini sifat nomor 2 terbukti ya. Kemudian ada sifat nomor 3. Sifat nomor 3 katanya mutlak A tambah B itu sama dengan mutlak B ditambah A. Ini juga jelas. Kayak misalkan mutlak dari 1 ditambah jangan 1 deh, misalkan min 5. Min 5 ditambah 3. Ini sama saja seperti 3 ditambah min 5. Nah, seperti itu. Jadi min 5 ditambah 3 itu kan min 2 ya. Jadi mutlak min 2 sama dengan 3 ditambah min 5. Min 2 juga. Nah, mutlak dari min 2 itu adalah 2 dan ruas kanannya juga 2. Oke, jelas ya. Nah, begitu juga yang berlaku untuk yang pengurangan atau sifat yang keempat. Mutlak A min B sama dengan mutlak B min A gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat yang nomor 5, di mana di sini katanya ada mutlak A kali B itu sama saja seperti mutlak A dikali dengan mutlak B. Contoh misalkan mutlak min 3 kali 4. Nah, ini sama saja seperti mutlak dari min 3 dikali dengan mutlak dari 4. Nah, seperti itu. Mutlak 3 kali 4 itu kan mutlak min 12 ya. Sama dengan ini mutlak dari min 3 itu 3 itu sendiri, mutlak dari 4 ya 4 itu sendiri. Jadi mutlak dari min 12 itu 12, 3 kali 4 itu juga 12. Oke, nah ini juga berlaku di pembagian. Misalkan gini, ada mutlak 6 dibagi sama min 3. Ini akan sama nilainya dengan mutlak 6 dibagi dengan mutlak min 3. Gitu. Mutlak dari 6 dibagi min 3 itu adalah min 2. Kemudian ini mutlak dari 6 ya 6, mutlak dari min 3 ya 3 gitu ya. Kemudian mutlak dari min 2 adalah 2 dan mutlak dari 6 nggak ada mutlak di sini ya. 6 dibagi 3 adalah 2. Oke, jadi ini adalah sifat-sifat dari nilai mutlak yang perlu kalian ketahui. Nah, setelah kalian memahami konsep dari nilai mutlak itu sendiri, baru kita masuk ke persamaan dari nilai mutlak atau penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Ya, ini adalah bentuk umum dari persamaan nilai mutlak ya. Jadi ada mutlak AX tambah B sama dengan C. Biasanya ini kita disuruh mencari nilai X-nya nih, atau himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan nilai mutlaknya. Contoh misalkan seperti ini. Di sini kita disuruh menentukan nilai X dari persamaan nilai berikut, persamaan nilai mutlak berikut. Oke, coba kita jawab. Nah, sesuai dengan definisi nilai mutlak ya, yang tadi ya, yang seperti ini nih, katanya kalau mutlak dari 3x plus 2 itu berarti dia memiliki dua nilai. Yang pertama, tinggal kita buka saja nilai mutlaknya atau tanda mutlaknya. Yang kedua, tinggal kita tambahkan negatif. Jadi ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, ini tinggal kita lepas 3x plus 2. Jadi nilai mutlaknya kita lepas. Kemungkinan kedua, itu akan bernilai negatif. Karena kita nggak tahu si x-nya itu berapa. Kalau misalkan X-nya min 10, maka hasilnya akan negatif. Tetapi ketika X-nya 10, itu hasilnya akan positif. Jadi ada dua kemungkinan. Oke, nah dari sini bisa kita selesaikan seperti ini. Jadi kita buat yang positif. Kalau yang positif, kemungkinan pertama, maka langsung kita lepas nih. 3x plus 2 sama dengan 5. Nah, kemudian tinggal kita pindah-pindahkan saja. Jadi 3x sama dengan 5 dikurang 2 ya. 5 kurang 2 yaitu 3. Kemudian X-nya kita dapat 3 dibagi 3, yaitu 1. Nah, kemungkinan yang kedua itu yang negatif. Yang negatif gimana? Kita taruh di sini. Negatif 3x plus 2 sama dengan 5. Boleh nggak kalau misalkan negatifnya kita pindah ke kanan, ke ruas kanan biar lebih gampang? Nggak apa-apa. Jadi nanti
kondisinya menjadi 3x plus 2 sama dengan negatif 5 gitu. Nah kemudian tinggal kita pindah ruaskan yang 2 nya nih, berarti 3x sama dengan min 5 min 2 berarti min 7, sehingga kita dapat nilai x nya adalah min 7 per 3. Oke, jadi ada dua jawaban nih, ada dua jawaban atau himpunan penyelesaian yang kita dapatkan, yaitu yang pertama 1, yang kedua adalah min 7 per 3. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke yang B. Nah, kalau yang B gimana? Jadi gini, coba lihat deh, di ruas kanan yang B itu bernilai negatif. Padahal di ruas kirinya ada tanda mutlak di sini. Oke, berarti kalau tanda mutlak itu artinya apa? Kalau tanda mutlak itu pasti hasilnya akan selalu positif. Tetapi di sini di ruas kanan justru malah hasilnya negatif. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya himpunan penyelesaiannya itu tidak ada atau himpunan kosong. Oke, mau x-nya berapapun itu tidak akan ada yang memenuhi persamaan nilai mutlak ini, karena di ruas kanannya itu negatif. Padahal kalau nilai mutlak di ruas kanan itu harus positif. Jelas ya? Kita lanjut ke yang C. Oke, di sini yang C ada pembagian nilai mutlak sama dengan 1. Oke, coba kita jawab. Jadi kalau ada soal seperti ini kan sama saja tadi berdasarkan sifat ya. Ini sama saja seperti mutlak dari 2x min 1 dibagi dengan mutlak dari 4x plus 3 sama dengan 1. Nah, mutlak dari penyebutnya nih yang ada di bawah itu bisa kita pindah ruaskan ke ruas kanan, sehingga hasilnya menjadi mutlak 2x min 1 sama dengan, nah ini 1 dikali mutlak 4x plus 3 ya tetap 4x plus 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian barulah dari sini tinggal kita pisahkan lagi kayak tadi. Kita coba yang positif dulu. Kalau yang positif itu tinggal kita buka nilai mutlaknya, baik di ruas kiri ataupun di ruas kanan. Jadi langsung saja ini 2x min 1 sama dengan 4x plus 3. Oke gitu ya. Kemudian yang ada x nya kita kumpulkan di ruas kiri, berarti 2x dikurangi 4x nih, kita dapat min 2x. Kemudian yang angka kita kumpulkan di ruas kanan berarti 3 tambah 1 yaitu 4, sehingga kita dapat nilai x 4 dibagi min 2 yaitu min 2. Oke, seperti itu ya. Ini baru yang positif. Kalau yang negatif gimana? Yang negatif tinggal kita tambahkan tanda negatifnya saja. Jadi tinggal kita taruh negatif 2x min 1 sama dengan 4x plus 3. Nah, negatifnya kita kali dulu atau kita buka dulu nih kurungnya nih, berarti jadi min 2x ditambah 1 sama dengan 4x ditambah 3. Oke, seperti biasa ruas kiri kita kumpulkan yang ada x nya, berarti min 2x min 4x jadi min 6x ya, sama dengan 3 dikurangi 1 yaitu 2. Nah, berarti nilai x nya berapa? X nya sama dengan 2 per min 6, atau kalau kita sederhanakan jadinya adalah min 1 per 3. Oke, dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama itu min 2, kemudian yang kedua itu adalah min 1 per 3. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke yang terakhir nih, yang D. Oke, yang D ini hampir sama dengan yang A ya. Jadi ini bisa kita langsung kerjakan dengan cara langsung kita taruh dua kemungkinan ya. Kalau misalkan dia positif, maka tinggal kita buka tanda mutlaknya, jadi 2 min 8x sama dengan 22. Nah, ini kita selesaikan, berarti min 8x sama dengan 22 dikurangi 2 yaitu 20. Berarti x kita dapatkan 20 per min 8.
Atau kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 ya, berarti kita dapat min 5/2. Oke, ini yang positif. Kemudian yang negatif seperti apa? Kemungkinan yang negatif itu tinggal kita tambahkan negatif dikali dengan 2 min 8x sama dengan 22. Oke, kemudian ini tinggal kita kali pelangi, atau negatifnya boleh kita pindahkan ke ruas kanan, nggak masalah. Tapi ini kita coba kita kali pelangi saja. Berarti dapat min 2 plus 8x sama dengan 22. Berarti kita dapatkan 8x sama dengan berapa nih? 22 ditambah 2, yaitu 24 ya. Berarti x-nya 24 dibagi 8, yaitu 3. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita dapatkan yaitu min 5/2, 3. Oke, selesai ya. Nah, jadi seperti itu cara menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah persamaan nilai mutlak. Jadi kita taruh dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yang positif. Kalau yang positif tinggal kita buka tanda mutlaknya. Tetapi kalau yang negatif tinggal kita kasih negatifnya di depannya ya. Baik itu di ruas kiri atau di ruas kanan, itu nanti hasilnya sama aja. Tapi pada konsepnya kita taruhnya di sebelah kiri, oke, atau di ruas kiri. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.